Halo saudara, selamat bertemu kembali dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Budu. Saudara-saudara, terima kasih saudara sudah mengunjungi channel kami. Kiranya dalam jumpaan di video ini saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat dan tidak mengalami kekurangan apapun. Bagi saudara-saudara yang mengunjungi channel ini pertama kali, kiranya berkenan untuk memencet tombol subscribe yang berwarna merah dan like, bahkan saya menganjurkan untuk memencet lonceng agar YouTube nanti secara otomatis memberikan pemberitahuan kepada Anda jika kami membuat konten baru. Ya, jika perlu dan saudara anggap bermanfaat, silahkan dibagikan kepada orang lain. Saudara, kali ini saya akan mengupdate tanaman anggur saya. Waduh, mohon maaf, ini ada pesawat helikopter yang sedang lalu lalang di atas rumah kami sehingga mengganggu audionya. Saudara, kali ini saya akan mengupdate tanaman saya, anggur transfigurasi yang sudah saya tanam 7 bulan yang lalu, di mana pertumbuhannya mengalami beberapa hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ya, ini lumayan sudah besar, ada besarnya kira-kira 2 kali spidol spidol yang besar itu. Dari selama pertumbuhannya, anggur ini pernah mengalami merana sehingga batangnya mengalami gepeng. Sampai sekarang walaupun sudah besar masih tetap gepeng, tapi sudah menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang bermakna, bahkan sudah masuk masa generatif. Ya, ini adalah batang primer. Yang dari batang primer ini saya pelihara 3 batang sekunder. Yang satu ini ke kanan, kemudian berikutnya naik. Ya, ini lah di sini, ini batang sekunder yang kedua, dan berikutnya yang batang primer paling lama ini saya belokkan sampai ke para-para dan menjadi bertumbuh di atas para-para. Saudara, yang ini sudah mengalami pembuahan pertama yang hanya dari hasil potes pucuk. Ini yang paling belakangan, ya. Pertumbuhan buahnya kurang menyenangkan ini, tapi 2 yang terdahulu lumayan baik, bahkan sudah saya bungkus plastik seperti ini supaya tidak mengalami gangguan mekanik oleh burung maupun oleh lalat buah. Ya, sampai dengan di sini. Jadi kira-kira di atas para-para ini sudah tumbuh membentang 1 meter, dia 3 meteran, ya, dari 3 meteran. Ya, saudara, mungkin saudara bertanya mengapa dipelihara 3 batang sekunder. Pertama adalah alasan saya karena para saya ini kalau saudara lihat, ini ukurannya relatif kecil, hanya 2 meter kali
kali 2,5 meter, sehingga kalau seluruh batang primer dan sekundernya saya biarkan tumbuh di atas para-para, jangka waktu yang lama nanti tidak akan tumbuh, karena ini anggur trans ini saya mengandalkan pembuahan model potes pucuk. Nah, di bawah para-para ini saya bikin trellis. Jadi ada 2 batang yang di bawah ini saya bikin sistem trellis. Ya, seperti ini. Ya, ini saya bikin trellis yang akhirnya memanjang ke arah kanan sampai saya pelihara. Ada banyak tersier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersier. Ya, 8 tersier yang sampai sekarang tumbuhnya belum merata. Ini tersier yang terakhir, ya, kurang kira-kira 1 jengkal nanti saya hentikan. Yang lainnya sudah mengalami penghentian atau saya potes pucuk untuk memberi kesempatan batang tersier yang belum membesar. Ya, bagi ada beberapa, ada dua batang tersier yang sudah cukup besar, ya. Ini bahkan sudah kelihatan gendut nganunya ini, mata tunas batnya ada 2, 1 ini dan yang 1 ini bahkan jarak antar ruasnya aja lumayan panjang, sehingga ini sudah saya hentikan di pucuk dengan harapan memberi kesempatan tumbuh tersier yang lain. Rencana saya nanti kalau tersier yang lain ketinggalan belum terlalu besar, ini bahkan agak kuntet ini, tapi yang lainnya bersyukur karena tumbuh dengan baik. Ya, kalau sudah semua ini nanti besarnya sama, ini sudah 1 pensil lebih ini besarnya. Kalau semua sudah minimal sebesar 1 pensil, yang khusus yang sekunder trellis ini akan saya perlakukan dengan pruning. Pruning apa ya? Pruning fondasi mungkin ya, untuk mengharapkan tumbuh dari mata tunas bat dan dibuahkan. Sementara yang dari atas para-para ini, di atas para-para ini akan saya pelihara menggunakan sistem potes pucuk. Nah, pertanyaannya, sebenarnya ini kan tidak lazim. Nah, apakah memungkinkan saya perlakukan seperti itu? Yang 1 dipelihara dengan sistem potes pucuk yang di atas para-para ini, sementara yang lainnya, ini yang saya pelihara dengan sistem trellis akan saya perlakukan dengan di pruning, ya. Saya tidak mengikuti seperti para lazimnya para master anggur di Indonesia ini, yang mereka memberikan pelajaran hanya dengan cara sistem para-para atau hanya trellis saja. Jadi ini dalam 1 batang saya kondisikan, saya pelihara dengan 2 sistem. Ya, nggak tahu jadinya apa. Toh yang penting
saya mencoba dulu apa hasilnya. Ya, suatu saat kalau saya sudah lakukan pruning dan hasilnya seperti apa, saya akan informasikan sebagai update berikutnya. Demikian saudara yang bisa saya laporkan. Video ini bukan video tutorial, tetapi semata-mata adalah pengalaman orang bodoh yang tidak punya pengalaman. Karena demikian keinginannya untuk menanam anggur dan membaca referensi serta mendengarkan tutorial dari YouTube itu macamnya banyak, maka inilah yang saya ambil. Apakah nanti hasilnya bagaimana akan saya laporkan kemudian. Demikian saudara, terima kasih atas kunjungan saudara pada channel saya. Terima kasih atas subscribe-nya, karena dengan memberikan subscribe itu maka saya akan menjadi lebih semangat karena ada kegiatan baru sebagai YouTuber lansia yang memberi hiburan lumayan menyenangkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera kepada saudara. Terima kasih saudara. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.